Dan kalau sudah, kita tinggal cari di bagian driver. Di sini biasanya masing-masing merek akan meminta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang sebelum melakukan install, baik itu upgrade maupun downgrade Windows atau sistem operasi kita ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan agar proses instalasi berjalan dengan lancar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek spesifikasi dari hardware kita sendiri ya. Karena antara hardware dengan software sangat erat kaitannya ya. Oke, di sini saya contohkan PC yang biasa saya gunakan. Berhubung ini PC rakitan, jadi tidak ada label tentang spesifikasinya. Jadi harus mengeceknya dengan menggunakan Windows. Dan buat teman-teman yang menggunakan laptop atau PC yang build up, mungkin bisa mengecek label atau stiker dari PC ataupun laptop teman-temannya. Oke, di sini saya harus cek dulu untuk spesifikasi dari motherboard saya. Oke. Dan di sini untuk motherboard saya menggunakan SAS seri H61H2-M2 ya. Oke, jadi saya harus cari dulu Windows berapa yang bisa dipasang di motherboard saya, sehingga pada saat instalasi dan selanjutnya instalasi driver tidak terjadi masalah. Oke, jadi saya harus cari dulu spesifikasi dari motherboard yang saya gunakan. Caranya sangat mudah, kita tinggal buka browser saja. Dan di sini tinggal kita ketikkan jenis motherboard, atau kalau kalian menggunakan laptop tinggal ketik untuk merek dan seri laptopnya. Di sini tinggal kita tambahkan driver. Oke. Di sini saya mau ke website resminya. Oke, kita cek lagi. Dan kalau sudah, kita tinggal cari di bagian driver. Di sini biasanya masing-masing merek akan meminta memasukkan atau memilih sistem operasi kita ya. Oke, dan kita lihat di sini yang bisa digunakan adalah Windows 8 32 bit, Windows 8 64 bit, Windows 7 64, Windows 7 32, Windows Vista 32, Windows Vista 64, Windows XP 64, dan Windows XP 32. Jadi untuk Windows yang bisa kita gunakan di motherboard kita adalah ini. Di luar dari ini
bukan berarti tidak bisa, tapi kemungkinan besar ketika kita melakukan install driver akan sedikit bermasalah. Walaupun kalau saya paksa misalkan dengan Windows 10, biasanya di sini ada driver untuk Windows 10, tapi kadang-kadang bisa saja bermasalah dan bisa saja tidak bermasalah. Tapi lebih baik kita menghindari dan kita gunakan yang direkomendasikan oleh pabriknya itu sendiri, ya. Oke, dan ini untuk BIOSnya. Dan kalaupun saya mau paksa ke Windows 81, di sini harus melakukan update BIOS terlebih dahulu, ya. Dan itu tentunya akan sedikit beresiko. Oke, jadi yang direkomendasikan oleh pabriknya itu sendiri adalah yang tertera di websitenya, ya. Oke, jadi itu cara mengecek Windows yang akan kita install di perangkat kita, ya, baik itu PC ataupun laptop. Dan tidak sedikit di kalangan pengguna laptop kadang-kadang menginginkan aplikasinya atau Windows-nya sendiri dinaikkan atau di-upgrade, dan tidak sedikit juga kebalikannya, yaitu di-downgrade. Oke, dan mungkin masing-masing pada memiliki alasan. Untuk yang downgrade, kebanyakan mereka lebih terbiasa. Jadi sudah terbiasa dengan sistem operasi sebelumnya, sehingga ketika melakukan pembelian perangkat baru, tentunya sistemnya juga baru, dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang mau di downgrade ke versi sebelumnya, versi dimana pengguna lebih sering menggunakan OS tersebut. Misalkan dari Windows 10 mau turun ke Windows 7, dan kadang akan terhambat atau terhalang di sistem operasi yang disediakan oleh pabrik, ya, sehingga ketika kita paksakan, banyak sekali driver yang tidak terinstall, tidak support, dan lain sebagainya. Dan itu pun bisa terjadi kebalikannya ketika anggaplah di motherboard saya yang paling tinggi adalah Windows 8. Ketika saya paksakan jadi Windows 10, ada kemungkinan beberapa driver tidak cocok atau tidak support dengan hardware punya saya. Jadi sebelum kita melakukan install Windows pada PC ataupun laptop kita, alangkah baiknya kita cek dulu Windows apa yang bisa kita install di PC ataupun laptop kita, ya, sehingga pada proses install tidak terjadi masalah. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.